Alhamdulillah, saya hanya nanya supaya Anda itu yakin dulu dengan pekerjaan Anda gitu. Jangan sampai Anda aja tidak mau membela pekerjaan Anda gitu. Ada Syekh Imrit itu apa? Syekh Imrit itu. Man lam yaqtaqid lam yantafi'. Ya, ada di Imriti. Barang siapa yang tidak yakin, maka tidak ada manfaatnya. Anda bekerja jadi guru agama tapi tidak yakin bahwa ini keren gitu. Anda itu tidak ada gunanya untuk keren, gak bakal jadi keren. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, semua yang terkait, nanti tonton di YouTube ya, sudah ada itu di Ngabragyang SD. Semua yang terkait dengan agama pasti mulia. Semua yang terkait dengan Al-Quran pasti mulia. Betul nggak? Betul nggak? Al-Quran itu diturunkan oleh siapa? Allah yang maha mulia. Karena Allah yang maha mulia, dia ngeluarin yang mulia, yaitu Al-Quran. Kemudian diberikan kepada siapa? Hah? Sebelum Nabi Muhammad siapa? Ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril karena dia tugasnya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu, maka dia menjadi malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat. Betul nggak? Gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran. Terus diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi dan rasul. Kemudian diturunkannya di Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia di seluruh kota di dunia. Betul nggak? Betul nggak sih? Diturunkannya bulan Ramadan. Ramadan jadi mulia gara-gara bulan diturunkannya Al-Quran. Maka paling mulia di antara semua bulan. Diturunkannya di malam yang sangat keren. Malam itu menjadi malam yang sangat berharga, setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Satu malam ibadah malam itu dihukumkan di 83 tahun atau 1000 bulan. Gara-gara Quran. Sekarang Quran itu apa? Quran itu dasarnya agama Islam. Udah gitu aja. Quran itu adalah dasarnya agama Islam. Sekarang Al-Quran ini dipegang menjadi agama lah, sumber agama Al-Quran ini. Mana? Ya ceritanya ini Quran lah. Ceritanya ini Quran. Emang dalamnya ada Quran. Quran ini nempel di kertas. Beda nggak dengan kertas ini snack? Beda. Mana ada Quran? Adalah Quran lah. Mushaf Quran jadi mulia. Karena akhirnya mushaf Quran jadi mulia. Orang megang saja harus punya wudhu. Orang yang haid tidak boleh. Orang yang sedang berhadas besar nggak boleh. Artinya saking mulianya Quran. Sekarang Al-Qurannya itu, agamanya itu dipegang sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Kira-kira bapak ibu ngikut mulia nggak kira-kira? Kan kita megang Quran sekarang nih, yang kita ajarin Quran, yang kita ajarin agama. Masa iya kita nggak ikut mulia sebagaimana kertas tadi itu ikut mulia? Iya kan? Maka jadi guru agama itu keren. Kenapa? Karena kita menanggung atau membawa Quran, membawa agama yang begitu mulia. Maka kita akan ikut mulia. Tapi kemuliaan ini
ini harus terus dipelihara dengan sikap-sikap yang mulia, yang mencerminkan agama itu. Makanya saya sangat tidak bisa toleran kepada guru-guru agama, guru yang menyalahgunakan Al-Quran atau kewenangan agamanya. Saya pun sangat tidak toleran. Jadi memakai dalil agama untuk misalnya kepentingan pribadi, seperti kasus yang sedang viral ini. Tahu nggak? Tahu kan? Ada seorang mubalik atau apa namanya itu. Itu orang mana sih itu? Kabupaten apa kota sih? Akhirnya dia kemudian melakukan pelecehan seksual atas nama agama. Ini berkah neng, berkah sama bapak meneng. Pegang. Ada ya, saya nggak mau nyebut nama dah ya. Bapak Ibu kalau main medsos pasti tahu. Sekarang itu di framing guru agama, guru ngaji, para kiai, para ulama menjadi jelek. Akhirnya gara-gara oknum itu. Sekarang saya berharap Bapak Ibu aware, peduli. Oh, kita punya alarm. Ketika kita tidak bisa memungkiri Bu ya, Pak ya. Namanya hidup itu banyak godaan ya. Kan kita nggak suci-suci amat kan jadi orang, nggak benar-benar amat jadi orang. Tapi pas kita mau melakukan hal-hal yang buruk, kita punya alarm di hati. Jangan. Makanya diperbanyak ibadahnya, sehingga kita punya rem yang sangat pakem, alarm yang sangat nyaring. Kan gitu. Orang bisa berakhlak itu karena buahnya ibadah, hasil dari ibadah. Akhlak itu Bu, Pak, itu buahnya ibadah. Orang jadi baik ya karena ibadahnya baik. Pak, bisa nggak orang bisa baik tanpa ibadah? Ya bisa aja. Tapi lihat bedanya pasti beda, jauh bedanya. Orang yang berakhlak ibadah karena hasil ibadah itu di batin, di hati. Karena itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu menyampaikan agama, saya pesankan. Maaf sekali lagi, bukan maksud ngajarin, ini ngingetin. Ingat nggak Bapak Ibu, dengan guru-guru kita dulu. Bapak Ibu kalau saya tanya, Bapak Ibu dulu termasuk murid yang rajin atau yang tidak rajin? Saya tanya deh, jujur deh. Saya tanya deh, ayo. Rajin. Bapak rajin apa tidak rajin dulu itu Pak? Setengah rajin ya? Rajin. Ibu termasuk rajin, ranking 1 Bu. Iya, berarti Ibu bagus Bu. Bisa nggak sehari ini atau Ibu lihat teman-teman Ibu yang nasibnya tidak lebih baik dari Ibu? Banyak nggak? Bisa nggak perhatikan teman-teman sekelas kita dulu itu tidak seberuntung Bapak Ibu? Betul nggak Bu? Kenapa Bapak Ibu hari ini itu seberuntung ini? Efek dari rajin itu Pak. Nggak, saya nggak percaya kalau Bapak Ibu rajin. Kenapa? Karena ada banyak teman saya yang dulu itu prestasi di kelas luar biasa, sekarang sengsara. Tapi ada faktor yang mungkin Bapak Ibu tahu tapi nggak mau ngungkapin, yaitu faktor berkah guru. Betul nggak Pak? Bapak ini nampaknya dulu waktu nyantri ini penurut sekali orang. Kelihatan nih, iya kan? Penurut gitu, manggut-manggut. Kalau saya kan tukang nakalnya, saya bagian yang nakal. Itu ada faktor berkah guru. Kenapa bisa berkah guru? Karena guru-guru kita itu dulu melakukan pembatinan terhadap materi ajarnya. Guru-guru agama, guru-guru kiai kita lah dulu itu
itu melakukan pembatinan terhadap materi ajarnya. Dia malam-malam sholat malam, sholat tahajud. Habis sholat tahajud dia berdoa, ngebayangin semua anak didiknya. Makanya yang dikenal kiai biasanya anak didik yang ekstrim. Ekstrim cantiknya, ekstrim baiknya, ekstrim nakalnya. Itu yang ekstrim. Kalau yang rata-rata biasa aja, jarang yang ini. Bapak sekarang ngalamin kan? Kalau yang nakal inget kan? Kalau yang pinter inget kan? Pinter-pinter gitu. Kalau yang baik-baik inget kan? Biasanya itu. Kalau yang rata-rata biasa itu biasanya jarang inget. Kalau yang cantik inget lah Bapak ya. Betul Pak? Nah, lakukan pembatinan. Malam itu doa, ya Allah, besok saya ngajar murid saya itu ini, satu ini. Saya. Atau dibayangkan besok saya ngajar di kelas apa ini? Kelas 7B. Saya ngajar di kelas 7B, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk anak-anak memahami dan berikanlah kemudahan untuk saya menyampaikan agamamu, ya Allah. Kemudian, ya Allah, si ini nakal banget, ya Allah. Tapi saya tidak tahu masa depannya, Engkau yang Maha tahu. Ya Allah, berikanlah kesuksesan buat anak-anak ini. Malam tahajud. Habis sholat subuh, dia baca Quran. Setelah baca Quran, dia doain muridnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, saya mau ngajar begini. Saya mau mengajar bab tentang sholat jamaah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pikiran saya, pada hati saya, supaya saya bisa menyampaikan agama ini dengan benar. Berikanlah hidayah buat anak-anak saya, agar anak saya menerimanya juga dengan senang hati. Sholat duha, doa lagi seperti itu. Ya Allah, saya mau ngajar kelas 8B, 8A. Berkahilah saya. Forum ini sebagai bentuk perjuangan dan pengabdian saya. Sebelum mulai masuk kelas, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masuk kelas, baca doa. Ajak anak-anak kayak saya tadi itu. Baca Fatihah untuk bapak ibunya yang di rumah. Yuk kita doain bapak ibu di rumah, mamah dan papa di rumah. Papa yang sedang nyari rezeki, yang cari nafkah buat kalian, semoga diselamatkan dalam pekerjaan dan perjalanannya. Ibu yang di rumah semoga baik-baik saja dan semoga selamat semuanya. Anak-anak diajarin untuk baca doa untuk bapak ibunya. Ayo doa. Doanya kayak tadi saya sampaikan dengan hadiah kepada Kanjeng Nabi. Bagus nggak kira-kira Pak? Anak itu setiap hari digituin Pak, insya Allah Pak, batinnya masuk Pak, batinnya masuk. Selesai ngajar, ya Allah, saya telah tunaikan tugas saya ngajar di kelas 7A dan 7B. Aku telah berusaha semampuku, kalaupun ini ada kekurangan ya Allah, tutupilah ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau, karena ini agamamu ya Allah, serahkan kepada Engkau hasilnya seperti apa. Tapi aku mohon ya Allah, sukseskan mereka ini semua dan jadikan orang-orang yang soleh. Udah selesai ngajar, pulang, ngedoa lagi. Itu namanya proses pembatinan Pak. Kenapa? Karena yang Bapak ajarkan itu bukan ilmu Bapak, ini ilmu agama, ilmu Allah. Paham nggak Pak? Makanya tadi bedanya itu. Ini bukan ilmu yang dari filsafat dasar, ini ilmu dari wahyu, dari Allah. Gitu Pak ya. Mulai besok ngajarnya gitu ya. Mulai malam doain tuh. Saya tunggu 2 bulan, Bapak berjalan seperti itu, lihat apa yang terjadi. Saya tunggu 2 bulan. Nanti kalau ada yang terjadi beda, ternyata anak-anak nanti lapor ke Bu ini. Gitu. Wah, keren itu. Proses pembatinan Pak. Ini yang hilang dari guru-guru kita sekarang. Makanya tidak terjalin hubungan batiniah antara guru dengan murid. Kenapa yang dibesarkan malah hubungan emosional?
Emosional bagus, ada rasa simpati, iba, segala rupa. Tapi yang lebih keren adalah hubungan batiniah, ruhiyah. Karena ruhiyah nanti nyampe ke uluhiyah, ilahiyah, Pak. Nah, itu nanti bahasanya nanti lagi. Saya kira itulah, ya, karena baru kali ini jadi saya bersemangat ngomong dengan Bapak Ibu semua. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu semua. Wallahu muwaffiq.